Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A masuk kelompok A2 hari ini melaksanakan praktikum mandiri dengan judul pembuatan es krim serta surat kualitatifnya. Lalu di sini dengan saya Muhammad Afan Gusti Prawira dengan NIM C1401131084. Lalu di sini dengan teman saya. Nama saya Sepin Ismail Panjaitan dengan NIM C4401231013. Kami dari kelas ST13 I1. Kalau gitu langsung saja masuk ke dalam praktikumnya. Untuk alat dan bahan yang harus disiapkan, di sini ada alat yang harus disiapkan, yaitu ada kaleng kosong. Untuk kaleng itu bebas ukuran berapa aja. Lalu ada baskom. Lalu untuk bahan, di sini ada garam kasar. Lalu ada es batu dan juga susu. Lalu gitu langsung saja masuk ke dalam tahap pembuatannya. Jadi yang pertama kita siapkan dulu es krim yang sudah hancur ke dalam baskom ini. Ini tampakannya. Lalu selanjutnya kita taburi es ini dengan garam kasar sampai seluruh es batu itu tercampur oleh garam kasar ini. Lalu kita aduk sampai merata. Lalu selanjutnya kita akan masukkan kaleng kosong ini ke dalam baskom berisi es batu ini sampai sisi dari kaleng ini menutup semua dengan es batu. Lalu selanjutnya kita akan tuangkan susu ini ke dalam kaleng ini. Lalu setelahnya nanti kita akan putar. Setelah itu kita putar kalengnya sampai mungkin 20 menit atau sampai susu yang berada dalam kaleng ini sudah menjadi tekstur seperti es krim. Oke, sudah berjalan 10 sampai 15 menit saya mengaduk. Jadi susu yang dalam kaleng ini sudah mengeras sehingga menjadi es krim. Saatnya kita keluar untuk melihat hasilnya. Jadi ini dia penampakan es krim yang sudah kita buat. Sudah mengeras ya. Jadi mungkin itu saja. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap pembahasan. Praktikum ini bertujuan untuk membuktikan penerapan sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku larutan dalam pembuatan suatu es krim. Langkah-langkah pembuatan es krim berdasarkan sifat koligatif larutan. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, hancurkan es batu lalu masukkan ke dalam baskom. Ketiga, taburkan es batu dengan garam kasar lalu aduk hingga merata. Keempat, masukkan kaleng kosong ke bagian tengah baskom hingga seluruh permukaan baskom tertutupi dengan es batu. Kelima, masukkan susu ke dalam kaleng lalu tutup dengan rapat. Keenam, putar kaleng selama 10-20 menit ke atas atau sampai tekstur dari susu menyerupai dengan es krim. Dan yang terakhir, pindahkan es krim ke mangkuk dan es krim siap disajikan. Data percobaan. Saat es batu sudah dihancurkan dan ditambahkan garam, es batu akan mulai mencair. Setelah itu, susu cair dapat dimasukkan ke dalam kaleng kosong, lalu kaleng dapat diputar selama beberapa menit hingga tekstur dari susu mulai membeku atau membentuk es krim. Jadi dari percobaan ini dapat diketahui campuran dari bahan-bahan tersebut dapat membeku secara keseluruhan dengan waktu sekitar 20 menit ke atas. Hasil pengamatan. Penambahan garam pada pembuatan es krim berfungsi untuk menurunkan titik beku air, sehingga proses pembekuan terjadi pada suhu yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan es krim yang dihasilkan memiliki tekstur yang lebih lembut dibandingkan dengan es krim pada umumnya. Penurunan titik beku air akibat penambahan garam juga menyebabkan suhu es krim yang dihasilkan lebih rendah. Hal ini juga dapat dilihat saat proses pemutaran kaleng yang berisi adonan es krim. Saat melakukan pemutaran kaleng, permukaan baskom membentuk bunga es atau kristal-kristal di permukaan baskom, yang dimana hal tersebut menunjukkan permukaan suhu antara bagian dalam baskom maupun luar baskom. Lalu, kesimpulan dari percobaan ini adalah pembuatan es krim dengan prinsip penurunan titik koligatif dapat diamati dalam pembuatan es krim dengan bantuan garam. Penambahan garam pada adonan es krim dapat menurunkan titik beku air sehingga menghasilkan es krim dengan tekstur yang lebih lembut.